Semangat pagi, perkenalkan saya Laurentius Suroso yang sering dipanggil Bapak Suroso. Diberi jabatan wakil kepala sekolah di mana kami menjabat sebagai wakasek kesiswaan. Pada kesempatan ini di masa PLS saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa program yang perlu kalian ketahui pada hari ini. Seperti hari ini pun kita melaksanakan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini salah satu juga program dari kesiswaan yang kurang lebih kita akan melaksanakan selama 6 hari, yang diawali sudah mulai hari Sabtu hingga nanti hari Sabtu tanggal 18. Anak-anak, pendidikan karakter adalah hal yang sangat penting. Tentu juga di SMK Saint Louis ini, kesiswaan memegang peranan penting dalam mengendalikan karakter anak. Nah, apakah program-program itu bisa terjawab di dalam keseharian di masa-masa pandemi, khususnya masa-masa sekarang? SMK Saint Louis berusaha secara maksimal untuk senantiasa mewujudkan itu. Dan itulah impian cita-cita bersama bahwa SMK Saint Louis memiliki lulusan yang berkarakter. Nah, salah satu program-program akan kami sampaikan pada kesempatan ini, di antaranya apel pagi. Satu kesempatan anak yang melakukan apel pagi adalah satu proses di mana anak untuk senantiasa melakukan hal yang disiplin. Selain itu juga tentu juga meningkatkan bagaimana kecintaan terhadap tanah air. Hal apel pagi yang dimulai pukul 6.45 ya. Jika nanti kalian sudah masuk 6.45 sudah mulai apel pagi. Mulai anak-anak yang masuk secara bertingkat maupun bersama akan secara bergilir dilakukan apel pagi. Tentu juga menentukan salah satu bentuk yang sudah ditentukan ialah protokol kesehatan yang tentunya akan diatur di sana. Bagaimana kita mencoba memberikan kesempatan bagi tubuh kita sehat, maka protokol kesehatan pun sangat dibutuhkan. Selain apel pagi juga upacara bendera yang akan dilakukan setiap bulan sekali, atau tepatnya nanti di tanggal 17 atau hari-hari besar nasional, di mana disiplin, tanggung jawab, cinta negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu juga kemampuan anak-anak kita dididik untuk itu. Dan juga selalu ingat bahwa tanggung jawab dimiliki oleh semua siswa, maka tugas ini dibebankan pada pengurus OSIS, juga pada pengurus kelas. Semua terlibat agar merasakan bagaimana tanggung jawab, rasa cinta, memiliki negara yang merdeka, dan tentu juga memiliki wawasan yang luas. Di dalam spiritual tentu selain doa juga ada refleksi yang dilakukan pada siang hari pukul 12 kurang 10 menit. Kita hening sejenak lalu menuliskan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan sepanjang hari dalam bentuk tulisan. Dan juga doa Angelus di saat pukul 12 kita pun bersama-sama melakukan doa itu. Selain dengan spiritual doa, tentu juga ada perayaan Ekaristi sebagai ciri khas sekolah Katolik. Maka perayaan Ekaristi diadakan pada hari Jumat. Setiap hari Jumat tentu juga pada hari-hari tertentu, yaitu hari besar keagamaan di awal tahun pelajaran maupun di akhir tahun pelajaran. Ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, seluruh petugasnya juga dari anak-anak. Ya, demikian juga dari Bapak Ibu guru. Semua terlibat ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Baik, selain pembinaan yang sifatnya rohani, kami juga memiliki pembinaan khusus yang ciri khas SMK, yaitu Lois Camp, di mana anak-anak dibentuk, dibimbing melalui tim spiritual, bisa dari anggota TKJ, MM, elektro, dan jurusan yang lain.
dan juga memiliki satu bentuk pembinaan yang sering dilakukan di luar kota selama 3 hari. Disitulah Lois Camp akan terbentuk dan menjadi satu profil anak-anak yang mendapatkan materi-materi kemampuan baik itu akademis maupun spiritual. Ini salah satu ciri khas. Nah, di masa pandemi ini apakah dilaksanakan? Kita masih menunggu jawaban dalam proses. Ya, semoga pandemi segera berlalu. Selain pembinaan itu juga ada PFMD, ya, pembinaan fisik mental disiplin yang nanti akan dilaksanakan oleh anak-anak kita di kelas 11, yang dimana persiapan untuk magang, untuk PKL, praktek kerja lapangan di industri. Tentu ini dibutuhkan satu tim yang solid, di mana kalian semua yang nantinya akan mendapatkan materi-materi untuk sharing, untuk bekerja sama, untuk daya juang, motivasi, semua ada di dalam PFMD yang nanti akan dilaksanakan di kelas atau tingkat berikutnya. Ada juga pembinaan yang rohani untuk kelas 12, diantaranya adalah retreat. Retreat yang tentu untuk tujuannya adalah menentukan pilihan hidup, bagaimana anak memperoleh sesuatu selama 3 tahun, di mana akan lulus dan menentukan pilihan. Apa yang dilakukan di situ adalah bentuk dari perwujudan kegiatan retreat. Jadi setelah retreat, anak diharapkan mampu menentukan pilihan hidupnya, dibimbing oleh tim yayasan. Semoga di dalam tahun ini pun kita nanti bisa menikmati, melaksanakan, melakukan retreat bersama. Jalan salib di alam, ya, ini ciri khas dari SMK St. Louis, ya, kegiatan yang seringkali menimbulkan dampak pada anak, di mana kesan yang sungguh-sungguh mendalam, bagaimana mengenang kisah sengsara Tuhan melalui jalan salib di alam. Nah, betapa perjuangan hidup, ya, susah sedihnya, namun disatukan dengan spirit Tuhan Yesus yang sudah di kayu salib. Itu adalah pedoman kami, pedoman kita semua. Mari kita pun boleh merasakan, baik siswa, guru, dan karyawan. Pembinaan lain yang sudah dijalankan tentu ada kaderisasi siswa Katolik atau KSK, di mana program ini pun dilakukan untuk menjaring anak-anak yang sangat berpotensi, khususnya dalam berorganisasi, yang nanti memiliki wawasan ke depan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi kader-kader yang tanggung jawab, khususnya untuk anak-anak kita yang khususnya di SMK St. Louis yang dikelola oleh tim yayasan. Ada juga Serikat Sosial Vincenzian atau SSV yang masih terus dikembangkan di sini, yang ini lintas agama, siapapun boleh ikut, di mana merintis bagaimana menumbuhkan semangat baru mendalami karakter Vincenzian. Anak-anak siapapun boleh bergabung di SSW ini. Termasuk juga live in yang kita mencoba setiap tahun memberikan kesempatan pada anak untuk hidup panggilannya sebagai romo atau biarawan maupun biarawati. Ya, tentu kita mengadakan live in ini di seminari. Untuk pembinaan yang lain, di OSIS ada yang namanya latihan kepemimpinan tingkat menengah atau yang disebut dengan LKTM. Nah, disinilah kader-kader, pemimpin-pemimpin muda muncul melalui latihan kepemimpinan tingkat menengah ini. Maka calon-calon pengurus OSIS atau bahkan yang sudah menjadi MPK istilahnya wajib mengikuti LKTM ini agar mereka pun mampu dalam melaksanakan tugas, menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dalam kepengurusan di OSIS itu 1 tahun bisa menjalaninya dengan baik dan lancar. Program-program OSIS yang tentu bisa kalian ketahui, selain juga LKTM, ada upacara bersama tadi, juga ada kelas meeting, ya, yang dilakukan oleh anak-anak pengurus OSIS, juga pengelolaan media sosial, ya, bagaimana media sosial sebagai sarana promosi untuk anak-anak SMK. Ini juga salah satu dari ikon dari OSIS, ya, telah dipegang khusus untuk mengembangkan sekolah melalui promosi-promosi lewat media sosial. Wirausaha dengan juga radio sekolah ada, juga melakukan seminar-seminar pelatihan yang bermanfaat bagi anak-anak khususnya pengurus OSIS dan anggota di berbagai event.
Lalu siswa peduli. Nah, kita di SMK St. Louis, anak-anak guru karyawan peduli akan saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan atau bencana. Aksi solidaritas ada hal yang sering kita lakukan. Juga memberikan bantuan pada siapapun bagi aksi-aksi ini. Donor darah, kunjungan ke rumah-rumah siswa yang sangat membutuhkan atau bisa dikatakan home visit, juga kunjungan ke panti asuhan, bersih-bersih lingkungan yang kita mencintai akan lingkungan hidup. Ini salah satu bentuk peduli siswa di mana setiap tahunnya program ini dijalankan. Bagaimana anak-anak berkreasi mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu adalah ekstrakurikuler. Yang di SMK St. Louis ini berada di jalur yang mungkin bagi anak-anak yang sudah senang, ya, ada jurnalistik, ya, ada musik band, bulu tangkis, ada pencinta alam, ada sepak bola, ya, soccer, ada basket, ada volleyball, ada paduan suara, ada bahasa Mandarin, ya, persiapan kalau ke luar negeri. Juga ada yang wajib diikuti oleh semua anak adalah kegiatan kepramukaan. Nah, ini salah satu untuk ekstra untuk mengembangkan potensi. Dimana kalau ekstra wajib pramuka, yang lain boleh memilih salah satu. Maka disitulah akan terasah bakat, minat, dan sekaligus potensi akan lebih dikembangkan. Selain itu juga apa yang didapat tentu perlu diekspresikan dengan lomba-lomba. Bagai lomba akademik maupun non-akademik. Siswaan mencoba untuk memberikan kesempatan pada anak-anak yang memiliki bakat dan prestasi untuk lomba-lomba beradu dengan teman-teman yang lain di sekolah lain, yaitu tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu juga di kesiswaan ada penyuluhan-penyuluhan yang tentu juga bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat. Yang sering dilakukan, ini kami mengundang dari pihak Bimas Polsek Sawahan setempat karena lokasinya kita berada di Kecamatan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Demikian juga di Badan Narkotika yang senantiasa kita undang untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Juga dari Dinas, ya, Kesehatan dan juga dari UKS tim sekolah senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan oleh tim dokter di kelas-kelas. Tata tertib sekolah sebagai ujung tombak juga penanaman karakter kedisiplinan. Ini salah satu ikon SMK St. Louis, yaitu disiplin, ya. Terkenal disiplin. Nah, kita mencoba memberikan porsi yang besar ini untuk kedisiplinan dan tentu ada penghargaan untuk siswa yang terdisiplin dan juga kelas terdisiplin. Ini kami dilakukan ada setiap tahun, ada tiap bulan saat upacara diberikan apresiasi gitu. Apa itu kedisiplinan? Di dalamnya ada apa? Nanti akan dijelaskan oleh tim tatib pada sesi berikutnya. Demikian kesiswaan, saya Bapak Suroso telah menyampaikan beberapa program yang berkaitan dengan kesiswaan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, terutama saat PLS ini, agar bisa lebih mendalami dan mencintai sekolah. Salam.